Persembahan pujian selanjutnya dari teman-teman sejawat dokter dan tenaga kesehatan, dari istri almarhum Bapak Peter Lalu, Dr. Juliana Sitorus, spesialis anak. Dengan kasih saya persilakan. Selanjutnya persembahan pujian dari teman-teman almarhum Bapak Peter Lalu. Dengan kasih saya persilakan. Kita mendengarkan ucapan selamat datang dari keluarga oleh Bapak Yani Lumape. Dengan kasih saya persilakan. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kita terkumpul di tempat ini untuk mengikuti ibadah pemakaman dari adik kami Peter Alexander James Lalu yang Tuhan telah panggil beberapa hari yang lalu. Dan kita patut bersyukur kita terundang pada siang hari ini untuk sama-sama mengikuti ibadah pemakaman dari
almarhum. Nah, untuk itu saya mewakili keluarga menyampaikan selamat datang kepada Pastor Stefanus Jayawinata STH dari Gereja BES yang nantinya akan memimpin ibadah pemakaman ini. Kemudian MPJ, seluruh majelis dan anggota KWP 1 Jemaat Gemis Immanuel Tahuna, Gembala-gembala BES Church Manado yang sudah memimpin ibadah penghiburan pada malam-malam sebelumnya, Wakil Gembala GPDI Beth Eden Pal 2, dan tentunya Jemaat GPDI Beth Eden Pal 2 yang hadir pada saat ini dan telah memimpin juga ibadah penghiburan, mengambil bagian pada ibadah penghiburan malam-malam hari yang sudah lalu. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah membantu dan memfasilitasi keberangkatan jenazah suami, ayah, anak, saudara kami yang terkasih almarhum Bapak Peter Alexander James Lalu ST dari Tahuna sampai ke Manado. Kepada pemerintah Kota Madia Manado, Kelurahan Paniki 1, seluruh teman sejawat dokter spesialis dan dokter umum, tenaga kesehatan, kerabat yang sudah juga turut mengambil bagian dan memberikan ungkapan belasungkawa dan karangan bunga. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan kepada pelayat duka yang sudah mengambil bagian untuk hadir pada siang hari ini, kami keluarga menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah pemakaman dari almarhum Peter Alexander James Lalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulaikan ibadah pemakaman dari almarhum Bapak Peter Alexander James Lalu, Sarjana Teknik. Kita akan buka dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Riki Manuhurapon, Sarjana Teologi. Dengan kasih saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, di tengah duka cita yang dialami oleh keluarga, tetap kami bersyukur Bapa, karena kami senantiasa merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua, terutama bagi keluarga yang berduka. Mereka sudah boleh melalui Bapa di sorga beberapa hari yang lalu. Sejak mereka mengalami duka cita di Tahuna, mereka boleh mengalami perjalanan dari Tahuna ke Manado, seluruh rangkaian ibadah penghiburan, dan saat ini kami juga akan mengikuti seluruh rangkaian ibadah pelepasan dan pemakaman dari almarhum Bapak Peter Lalu. Bapak di sorga, kami ingin percaya bahwa penyertaan Tuhan terus senantiasa berlaku bagi keluarga, dan karena itu kami datang padamu siang hari ini membawa kiranya Tuhan menyertai seluruh rangkaian ibadah dari rumah sejak pelepasan sampai dengan pemakaman. Biar semua berlangsung dengan baik, semua sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat ibadah kami ini, dan bila keluarga senantiasa boleh menikmati penghiburan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih di sorga, kami serahkan seluruh ibadah kami ini dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pembacaan riwayat hidup dari almarhum Bapak Peter Alexander James Lalu, Sarjana Teknik, oleh anak terkasih Seren Lalu. Dengan kasih saya persilakan.
Daftar riwayat hidup almarhum Bapak Peter Alexander James Lalu, Sarjana Teknik. Nama lengkap Peter Alexander James Lalu, Sarjana Teknik. NIP 19808120000310008. Tempat tanggal lahir Minahasa 12 April 1968. Agama Kristen Protestan. Pekerjaan pegawai negeri sipil, unit organisasi, bagian sumber daya alam Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe. Alamat Kelurahan Tonak 1, Kecamatan Tahuna Timur. Riwayat keluarga, almarhum adalah anak bungsu dari 5 orang bersaudara, pasangan suami istri. Ayah Henki Ferdinand Lalu almarhum dan ibu Marta Magdalena Kando. Saudara kandung almarhum adalah sebagai berikut. Fani E. Lalu menikah dengan Sendra Runtuene, dikaruniai 2 orang anak dan 1 orang cucu. Audrey S. E. Lalu almarhumah menikah dengan James Nelwan, dikaruniai 2 orang anak dan 3 orang cucu. Yuri A. R. Lalu menikah dengan Youla Uno, dikaruniai 2 orang anak. Nancy Lalu menikah dengan Yani Lumape, dikaruniai 2 orang anak dan 3 orang cucu. Almarhum menikah dengan Ibu Dr. Juliana Sitorus, spesialis anak, pada tanggal 24 Agustus 2001 dan telah dikaruniai Tuhan 2 orang anak, masing-masing Junifer Alessandra Lalu dan Jenika Naftali Alexandra Lalu. Riwayat pendidikan, SD RK 4 Manado, lulus 22 Mei 1980. SMP Negeri 1 Manado, lulus 30 Mei 1983. SMA jurusan IPA Negeri 1 Manado, lulus 5 Mei 1986. S1 Teknik Sipil, lulus 1 Januari 1997. Riwayat pekerjaan. Sebelum memulai pekerjaan menjadi ASN, almarhum pernah menjadi konsultan pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. Dengan surat keputusan Bupati Kepulauan Sangihe tanggal 28 Maret 2005, TMT 30 Maret 2005, diangkat sebagai Kasih Perdesaan, Pemukiman, dan Pengembangan Wilayah pada Subdin Pengairan dan Perdesaan Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan surat keputusan Bupati Kepulauan Sangihe tanggal 5 Januari 2009, TMT 1 Mei 2009, diangkat sebagai Kepala Bidang Penata Ruang pada Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan surat keputusan Bupati Kepulauan Sangihe tanggal 24 Juli 2014, diangkat sebagai Kepala Subbidang Pelaporan, Monitoring dan Pembangunan Evaluasi Infrastruktur Sosek dan Kemasyarakatan pada bidang pengelolaan infrastruktur kawasan pada Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan surat keputusan Bupati Kepulauan Sangihe tanggal 28 Juli 2017, diangkat sebagai Kepala Subbagian Pengelolaan Potensi Kawasan pada Bagian Pengelolaan Perbatasan Negara, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan surat keputusan Bupati Kepulauan Sangihe tanggal 2 Juli 2018, diangkat sebagai Kepala Bidang Penata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan surat keputusan Bupati Kepulauan Sangihe tanggal 14 Januari 2020, diangkat sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sekilas tentang almarhum. Semasa hidupnya, almarhum dikenal sebagai sosok yang bersahaja, pekerja keras, murah senyum, suka menolong, dan sangat bertanggung jawab kepada keluarganya. Dalam kehidupan kemasyarakatan dan kerohanian, almarhum tidak segan-segan dan terlibat langsung dalam kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan di tingkat kelurahan maupun di jemaat. Begitupun kegiatan ibadah almarhum senantiasa mengambil bagian untuk memelihara imannya, walaupun sesungguhnya fisik almarhum tidak prima lagi karena mengalami sakit. Riwayat penyakit. Pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023, sekitar pukul 10 WITA, almarhum Bapak Peter Alexander James Lalu, Sarjana Teknik, dibawa untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna.
Setelah dirawat kurang lebih 2 hari, kondisi almarhum menurun atau drop dikarenakan sakit radang pada kaki yang menyebabkan infeksi pada seluruh tubuh sehingga mengakibatkan beberapa organ tidak berfungsi dengan baik. Hingga pada hari Selasa 25 Juli 2023 pukul 10.40 WITA, Tuhan menyatakan kedaulatannya dan memuliakan hambanya melalui jalan kematian dengan menutup usia 55 tahun 3 bulan 13 hari dengan meninggalkan istri, 2 orang anak, mama terkasih, 3 orang kakak, dan kita ya semua. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikian riwayat hidup singkat almarhum Bapak Peter Alexander James selalu sarjana teknik yang boleh disampaikan pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan sambutan dari pemerintah Kota Madia Manado yang akan disampaikan oleh Bapak Frendi Rau STMSI. Dengan kasih saya persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Terpujilah nama Tuhan. Yang kami hormati keluarga yang berduka saat ini, yang kami hormati Pastor Stefanus Jayawinata STA MSC yang rencananya akan memimpin ibadah makaman pada hari ini, yang kami hormati seluruh tokoh-tokoh agama yang ada dan tokoh-tokoh masyarakat, serta yang kami hormati pejabat pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, pejabat pemerintah Kota Manado, serta kalau ada pejabat pemerintah Sangihe, dan yang kami hormati seluruh pelayat duka yang ada. Kembali lagi Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa menunjukkan, tadi disebutkan Tuhan menunjukkan otoritasnya kepada kita sebagai umat yang dikasihinya, bahwa Dia memberikan suatu duka atau suatu kematian. Tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak yang terkasih merasakan suatu duka cita yang begitu besar. Tetapi Tuhan juga memberikan atau menitipkan kepada kita bahwa kematian orang benar adalah suatu hal yang luar biasa bagi kita, yaitu asal kita percaya dan kita melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan menjanjikan suatu kehidupan yang kekal di sorga yang akan datang nanti. Dan melalui atau suatu syarat untuk kita mendapatkan suatu kehidupan yang kekal di sorga yang akan datang nanti, yaitu suatu kematian. Dan saat ini atas nama pemerintah Kota Manado, Bapak Wali Kota, Bapak Andre Angau, bersama Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dr. Richard Swalang, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak yang kita kasih. Dan kami mohon izin kepada keluarga yang berduka saat ini untuk kami dapat menyampaikan beberapa program dari pemerintah. Yang pertama, perlu diinformasikan bahwa perumahan ini terletak di Kelurahan Paniki Bawah. Tadi mungkin salah informasi, terletak di Kelurahan Paniki 1. Tetapi kami meralat bahwa perumahan Casa La Viola ini terletak di Kelurahan Paniki Bawah, lingkungan 1. Berikut yang kami dapat sampaikan bahwa ada beberapa program dari pemerintah provinsi yang telah kami terima kemarin dan perlu kami sampaikan.
mengadakan suatu program, yaitu pengurangan pokok kendaraan dan bebas biaya balik nama. Dan yang ketiga perlu kami sampaikan, tentu kami menyadari bahwa cukup jauh perumahan ini dengan wilayah atau kantor Kelurahan Paniki Bawah. Dan kalau memang ada masyarakat yang berpenduduk di sini, di perumahan ini atau di sekitarnya, yang perlu mencatat nama kepala lingkungan, karena perlu kami informasikan kepala lingkungan beberapa bulan yang lalu telah terjadi pergantian, yaitu kepala lingkungan yang lama mengundurkan diri karena sakit, dia mengundurkan diri dan digantikan oleh kepala lingkungan yang baru atas nama Kepala Lingkungan Feby Maniku. Kepala lingkungan ini mungkin kalau masyarakat ada perlu atau apa, kalau ada yang merasa perlu untuk mencatat nomor kepala lingkungan, silakan, saya akan menyatakan sekarang, karena cukup jauh domisili dari kepala lingkungan dengan perumahan yang ada di sini. Dan kita akui bersama bahwa Kelurahan Paniki Bawah cukup besar wilayahnya, yaitu memiliki 10 lingkungan dan 2 lingkungan persiapan. Jadi dari Transmart sampai Hermina, Batasana sampai GPI. Kami akui kami tidak dapat terlalu sering jangkau di wilayah sini karena banyak sekali perumahan yang ada GPI, Maleosan, Taman Sari, Star of Paniki dan berbagai lagi perumahan yang ada. Jadi sekarang kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin mengurus surat, nintau itu kepala lingkungan penama siapa atau yang baru ganti siapa, boleh sekarang catat kepala lingkungan penomor kalau perlu, kalau nak perlu atau bukan warga di sini nak apa-apa. Dan saya akan mengatakannya, kepala lingkungan 1 atas nama Feby Maniku 0896 9808 0325. Nomor WA dan nomor HP itu. Sekali lagi 0896 9808 0325. Dan perlu kami sampaikan, apabila terjadi sesuatu atau ada hal-hal yang bapak-bapak ingin sampaikan, ibu-ibu ingin sampaikan mengenai kebersihan, mengenai keamanan yang ada, telepon Jopa Pala. Karena orang ini so ada pala dengan so ada polisi lingkungan, satu lingkungan satu polisi. Apapun yang terjadi langsung telepon kepala lingkungan langsung respon 1 kali 24 jam. Dan yang terakhir perlu kami sampaikan, kemarin ada kebakaran di wilayah BTN Walai Nusantara, Paniki Bawah lingkungan 6. Ada kebakaran. Jadi perlu kami himbau bahwa cuaca saat ini adalah cuaca yang boleh dikatakan ekstrim, angin, panas. Mohon dijaga akan kondisi lingkungan yang ada dan kita respect. Apabila kita kan orang nak mengingini ada musibah yang terjadi. Apabila ada musibah terjadi, boleh telepon kepala lingkungan atau boleh langsung di 112 dengan syarat mengatakan siapa penelepon. Karena sering terjadi ada orang yang bermain 112, dorang balapur segala macam apa-apa, setelah diceknya tidak ada. Jadi telepon di 112, kalau dia terjadi apa-apa langsung bilang pelapor, nama siapa, jangan rasa kaku atau kaget dan tanya pelapor siapa Kang. Ada yang tidak mau bilang, ini memang syarat. Langsung telepon 112, kamu bilang tolong penama, misalnya kita telepon atas nama Friendly. Orang langsung layani cepat. Kemarin contoh, nak sempat tawakan langsung, pemadam langsung datang. Karena orang ada persiapan di pemadam di wilayah, di kecamatan Mapangat. Demikian yang kami dapat sampaikan. Sekali lagi, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kota Manado menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan bersama-sama karena ada cara yang sama. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Base Church yang akan disampaikan oleh Bapak Chandra Mentang, Sarjana Teologi. Dengan kasih saya persilakan.
Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentunya kami keluarga besar Gereja Blessing in the Spirit Manado atau Gereja BES sungguh merasa kehilangan akan sosok almarhum yang telah mewariskan pengalaman serta kesaksian iman yang sungguh luar biasa melalui karya Roh Kudus di dalam kehidupan almarhum. Almarhum sempat berkata kepada gembala Pak Roy bahwa jika Tuhan harus memanggil saya hari ini, saya siap. Ya, tentunya ini sebuah perkataan iman yang bukan berasal dari manusia, melainkan dari Roh Kudus. Kita mungkin yang masih ada hari ini, yang masih menikmati kehidupan hari ini, kalau ditanya, mungkin kita tidak menginginkan akan adanya kematian. Namun selama hidup kita justru lebih banyak kita bersungut-sungut dan mengeluh. Sedangkan kita dapat belajar melalui kesaksian ya, Bapak Peter. Mungkin secara manusiawi almarhum ini masih merindukan kesempatan-kesempatan yang baik ya. Malah pada permintaan yang belum lama beliau merindukan untuk belajar teologi, mengenal lebih dalam ya. Namun pengalaman atau kesaksian iman dari almarhum ini sungguh memberikan atau menunjukkan ada sebuah legacy atau warisan yang melebihi pelajaran apapun yang dapat kita dapati di dunia ini. Sebuah pelajaran iman, sebuah kesaksian iman yang harus kita miliki setiap orang percaya. Ya tentunya bagi kita ini sebuah kehilangan yang sangat besar. Sosok yang dicintai, yang dibanggakan, juga menjadi teladan. Namun ini adalah sebuah kemenangan, kemenangan yang besar bagi kerajaan Allah tentunya, yang memiliki kehidupan kita. Karena di dalam kesaksian almarhum telah menyelesaikan pertandingan imannya, sehingga telah memperoleh sebuah kemenangan. Dan ini juga menjadi tujuan akhir dari hidup kita semua. Dapat kita lihat ya, kesaksian dari istri almarhum Ibu Dr. Julie ya, bahwa ada sebuah penerimaan yang luar biasa yang pasti itu bukan berasal dari motivasi manusia, melainkan sebuah pengalaman mengalami penyertaan Roh Kudus di dalam hidup Ibu Julie. Mazmur 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saya pribadi sering juga mendengar ya, banyak orang bertanya atau mungkin sebuah lelucon ya, yang bertanya seperti ini, mengapa banyak orang baik ya, yang dipanggil Tuhan itu lebih dulu ya, atau terlalu cepat menurut waktu kita ya. Sedangkan orang yang bagi kita itu sering melakukan kejahatan atau hidup di dalam kejahatan, itu istilahnya nggak dipanggil-panggil katanya. Nah, kita harus lihat bahwa ketika Tuhan memanggil orang baik lebih dulu, artinya kasih karunia Allah itu sudah selesai. Ya. Mereka telah memelihara imannya
Sehingga bagi Tuhan sudah cukup. Sedangkan orang yang masih hidup di dalam kejahatan, yang belum dipanggil Tuhan, itu untuk supaya masih diberi kesempatan untuk kita berbalik dari kehidupan kita yang lama kepada kehidupan kita yang baru, yang tentunya berkenan bagi Tuhan. Namun bagi orang yang baik, yang masih diberikan kehidupan oleh Tuhan, kita jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, karena pertandingan kita belum selesai. Banyak pekerjaan Tuhan yang telah diberikan untuk kita, supaya kita itu menjadi saksi banyak orang, saksi bagi dunia ini, bahwa Yesus benar-benar hidup dan berkarya di dalam hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kita semua berharga di mata Tuhan ketika kita kembali kepada Sang Pencipta. Kami percaya kuasa Roh Kudus hidup dan memenuhi keluarga yang ditinggalkan, orang tua, istri, dan anak-anak, tetap menjadi saksi di mana karya Roh Kudus bekerja, dimanapun berada, dimanapun Tuhan tempatkan keluarga berada, supaya banyak orang bisa mengakhiri pertandingan iman dengan sebuah kemenangan. Kami Gereja Blessing in the Spirit Manado mengucapkan juga terima kasih bagi seluruh kerabat, kenalan yang datang dari ibadah penghiburan hari pertama, malam pertama, hari Kamis kemarin dan hari ini. Juga semua yang terlibat di dalam keberangkatan dari Tahuna ke Manado. Untuk itu kami Gereja Blessing in the Spirit mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya sambutan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan disampaikan oleh Asisten 1 Bidang Administrasi oleh Ibu Dr. Randa Olga Makesidamo. Dengan kasih saya persilakan. Keluarga yang berduka cita, ibu bapak saudara pelayat duka yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan sambutan tertulis pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada upacara pemakaman di siang hari ini, saya perlu menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Penjabat Bupati tidak dapat hadir dalam ibadah pemakaman, tetapi beliau telah mengambil bagian pada acara penglepasan yang dilaksanakan di Tahuna pada hari Rabu yang lalu. Sekali lagi kami memohon maaf, dan saya ditugaskan oleh Ibu Penjabat Bupati mewakili beliau menyampaikan sambutan tertulis yang lengkapnya mari kita ikuti sebagai berikut. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rumpun keluarga pemangku duka, keluarga besar Lalu Kando, orang tua terkasih, lebih khusus keluarga Sitorus, kami ulangi Lalu Sitorus, istri tercinta Ibu Dr. Juliana Sitorus,
bersama anak Junifer Alexandra Lalu dan Jenika Naftali Alexandra Lalu, saudara bersaudara yang hadir, yang kami hormati Gembala Gereja BES Manado, Bapak Pendeta Stefanus Jayawinata, Sarjana Teologi Magister of Science. Yang saya hormati Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah. Yang saya hormati staf ahli Bupati Kepulauan Sangihe bidang kemasyarakatan, Ibu Dr. Randa Viva Masoa ME, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Ibu pejabat struktural yang hadir di kesempatan ini, Bapak dan Ibu dokter teman sejawat dari Dr. Yuli, Bapak Ibu tokoh agama, para pendeta gembala yang hadir, tokoh masyarakat, pelayat duka yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan yang telah menyertai langkah kehidupan kita, bahkan telah memberikan kita kesempatan untuk boleh bersama-sama dengan keluarga yang berduka cita di saat ini. Keluarga besar Lalu Kando, lebih khusus keluarga Lalu Sitorus, oleh karena meninggalnya Bapak Peter Alexander James Lalu Sarjana Teknik. Berita meninggalnya Bapak kekasih sungguh sangatlah mengejutkan semua pihak yang mendengar. Kita semua diselimuti oleh kabut duka yang membuat banyak orang menangis oleh karena rasa kehilangan sosok yang begitu baik dan bersahaja. Sehubungan dengan peristiwa duka cita ini, atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, juga selaku pribadi dan keluarga Silangen Tamuntuan, saya menyampaikan ungkapan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Peter Alexander James Lalu Sarjana Teknik. Kiranya keluarga yang ditinggalkan istri terkasih bersama anak-anak dan orang tua diberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang kami hormati, kehadiran kita di saat ini merupakan wujud penghormatan ketika kita hendak melepas almarhum Bapak Peter Alexander James Lalu Sarjana Teknik. Di samping itu juga, kehadiran kita di tempat ini menjadi wujud kasih dan kepedulian kita, rasa senasib sepenanggungan dengan keluarga yang ditinggalkan. Dan ini menjadi bukti bahwa keluarga tidaklah sendirian, melainkan ada banyak orang yang turut menopang duka cita ini. Perkabungan yang saya hormati, dalam kehidupan keluarga, Bapak Peter Alexander James Lalu Sarjana Teknik menjadi sosok panutan. Terlebih lagi, Bapak kekasih telah hadir sebagai sosok suami, papa, anak saudara yang selalu berusaha dengan penuh ketulusan memberikan yang terbaik kepada keluarga. Sosok Bapak Peter Alexander James Lalu Sarjana Teknik dikenal karena eksistensinya sebagai seorang yang penuh ketekunan dan kerja keras dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang aparatur sipil negara hingga meniti karir terakhir sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak kekasih telah memberikan yang terbaik bagi kemajuan daerah. Juga sebelum menjabat sebagai ASN, Bapak kekasih juga telah menjalani karir sebagai konsultan. Sebagai ASN, Bapak kekasih telah memberi diri selama kurang lebih 23 tahun, 3 bulan, 25 hari. Untuk itu selaku pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan
atas segala jasa dan pengabdian yang telah dipersembahkan oleh Bapak kekasih semasa hidupnya. Kita semua merasa kehilangan yang teramat sangat dengan kepergian Bapak kekasih, karena kita menyadari bahwa kehadirannya masih sangat dibutuhkan oleh istri, anak-anak, kaum keluarga. Ini menjadi kenyataan yang tidak mudah dihadapi. Namun di tengah kesesakan ini kita meyakini bahwa kekuatan yang Tuhan beri pasti akan dialami oleh keluarga. Apa yang Tuhan buat itulah yang terbaik. Segala kenangan manis yang telah dilalui bersama-sama dengan Bapak kekasih semasa hidupnya dalam keluarga, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan akan menjadi memori yang manis untuk kita semua, untuk dikenang menjadi syukur kepada Tuhan yang pernah menghadirkan sosok Bapak Peter Alexander James Lalu, sarjana teknik. Di tengah kehidupan kebersamaan, lepas dari kealpaan hidup yang mungkin pernah dilakukan sebagai seorang manusia biasa, tapi ada hal-hal positif yang dapat kita teladani dari kehidupan Bapak kekasih. Biarlah hal-hal positif tersebut menjadi motivasi sekaligus kekuatan bagi keluarga, juga kita semua, untuk tetap menjalani kehidupan di dunia ini, terus berkarya melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Perkabungan yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini, sambil berharap kiranya keluarga yang ditinggalkan akan mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan yang Maha Pengasih. Doa kami kiranya menyertai saudara-saudara yang berduka cita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe Dr. Rini Tamuntuan. Demikian sambutan, terima kasih. Kita akan masuk dalam ungkapan kasih. Yang pertama, ungkapan kasih dari istri tercinta. Terima kasih untuk suamiku tercinta, bertahun-tahun telah menjagaku dengan baik. Terima kasih atas kasih dan perhatianmu, dan telah menjadi suami dan papa yang hebat bagi anak-anak. Selamat jalan suamiku yang tercinta. Yang kedua, ungkapan kasih dari anak pertama Seren. Terima kasih Papa tercinta untuk segalanya yang diberikan, atas semua kehangatan dan kasih sayang. Perjuangan Papa dalam membesarkan Sharon. Selamat jalan Papa tercinta. Yang ketiga, ungkapan kasih dari anak kedua Ica. Terima kasih Papa tercinta yang telah membimbing dengan kesabaran dan cinta dalam membesarkan Ica. Selamat jalan Papa. Dilanjutkan kakak beradik dari almarhum Bapak Peter, kakak pertama keluarga Lalu Runtuwene. Terima kasih untuk adik kami yang tercinta, telah menjadi sosok adik yang baik. Kakak kedua keluarga Nelwan Lalu. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar Best Church Blessing in the Spirit.
Selamat jalan saudara kami terkasih Bapak Peter Alexander James Lalu, Sarjana TKI. Dilanjutkan ungkapan kasih dari teman-teman almarhum Bapak Peter Lalu. Dan ungkapan kasih dari keponakan-keponakan almarhum. Terima kasih untuk Om kami tercinta, telah menjadi teladan bagi kami semua keponakan-keponakan-Mu. Selamat jalan, kami mencintai-Mu. Ungkapan kasih selanjutnya dari Mami dan Mama. Dan akan dilanjutkan ungkapan kasih dari teman-teman almarhum Bapak Peter dan Dr. Juliana. Terima kasih untuk anak kami yang tercinta. Engkau telah memberikan warna bagi hidup kami. Kami mengucap syukur dan kami sangat mencintai-Mu. Selamat jalan, anak kami tercinta. Akan dilanjutkan ungkapan kasih dari teman-teman almarhum Bapak Peter dan Dr. Juliana. Terima kasih untuk teman kami yang tercinta. Kami akan merindukanmu. Selamat jalan, kami mencintai-Mu.
Ya, berikut kita akan mendengarkan persembahan pujian dari istri dan anak-anak. Saya persilakan. Shalom. Hari ini saya, Juliana Sitorus, istri dari Bapak almarhum Peter Alexander James Lalu, membawa kedua anak kami, Junifer Lalu dan Jenika Lalu, ke hadapan Bapak Ibu Saudara dan mengaku bahwa kami sungguh bersuka cita, bahwa kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kami dan akan tetap baik menjaga menuntun perjalanan kehidupan kami ke depan sampai kami nanti akan seperti Papa memenangkan pertandingan ini dengan baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman sampai kami nanti akan bertemu kembali dengan Papa di surga yang kekal. Kami akan membawakan lagu untuk Bapak dan Ibu sebagai kesaksian betapa kami yakin bahwa perjalanan kehidupan kami ke depan dalam pengharapan kami yang sungguh kepada Yesus, Juru Selamat kami. Selanjutnya persembahan pujian keluarga besar, keluarga Lalu Kando dan keluarga Sitorus Tampu Bolon. Dengan kasih saya persilakan.
menyerahkan suami, anak, adik, om kami ke dalam tangan Tuhan. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, nyawa, jiwaku. Cuma aku hendak hidup bagi Dikau Tuhanku. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan Tuhan, sambut hamba-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya undang para hadirin untuk bangkit berdiri dan kita pujikan bersama lagu Hati Sebagai Hamba. Ku
tolong setiap kami. Terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang kau sediakan bagiku. Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalam relung hati kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Haleluya, terima kasih Yesus. Pada siang hari ini setiap kami datang Tuhan, karena kami menghormati Tuhan. Kami datang di tempat ini Tuhan, memberikan penghormatan kami yang terbaik kepada Engkau Tuhan, dan kepada tokoh iman dan pahlawan iman kami, yaitu Bapak almarhum Peter Alexander James Lalu. Kami berdoa Tuhan, kiranya setiap firman yang akan kami dengarkan bisa mengingatkan kami akan cerita kasih Tuhan. Bersabdalah saja Tuhan pada siang hari ini, karena kami rindu mendengar isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Mari izinkan saya membuka firman Tuhan dalam ayatnya Yohanes 1 ayat yang pertama sampai keempat. Yohanes 1 ayat yang pertama sampai keempat. Saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terima kasih kepada keluarga Lalu Sitorus yang sudah memberikan kesempatan kepada gereja Blessing in the Spirit untuk melayani. Izinkan saya membawakan firman dalam persiapan kita ibadah. Kita akan penutupan peti, kita akan pergi ke lahat kubur sampai ibadah pemakaman nanti.
kiranya khotbah pada siang hari ini menjadi satu inspirasi saya ketika saya mendengar kesaksian daripada teman-teman Pak Peter lalu, Bapak almarhum. Kenapa? Karena Bapak Peter ini waktu sebelum pada akhir hidupnya, setelah dia juga mungkin sudah divonis kanker, tidak membuat imannya lemah. Makanya hari ini kita bukan cuma sekedar berduka cita, namun kita merayakan satu tokoh iman yang sudah kembali ke rumah Bapa. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena saya melihat daripada kesaksian teman-teman di Best Church Jakarta, bahwa Pak Peter dan Ibu Yuli sangat aktif dalam komsel, saudara. Sangat aktif mereka ketika menerima firman, mereka menangkap firman itu. Dan mereka berusaha membagikan firman itu. Mengingatkan kita semua hari ini, seberapa banyak kita hari ini sudah banyak mendengar firman Allah. Namun firman itu cuma kita dengar dan kita tidak perbuat dalam perilaku kita. Makanya ini adalah tokoh iman yang luar biasa yang harus kita kenang sebagai sejarah dalam kehidupan kita. Amin. Begitu juga saudara, ketika Ibu Yuli dan Pak Peter mungkin pergi ke kota Manado, ketika ada komsel di sana, mereka tetap pergi ke sana juga untuk mendengarkan dan belajar tentang firman Allah. Sampai pada titik terakhir ada keinginan dari Pak Peter, yang hari ini sebelum saya siapkan khotbah ini, saya merenung kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menyampaikan isi hati Tuhan, bukan cuma berdasarkan khotbah-khotbah yang lalu dalam pada ibadah pemakaman, namun izinkan saya menyampaikan isi hati Tuhan, sebagaimana saya mendapat inspirasi daripada tokoh iman, Bapak almarhum Peter lalu, sarjana teknik. Tuhan memberikan visi, Tuhan memberikan satu firman dan isi hati Tuhan, bahwa pada mulanya itu adalah firman Allah. Dan firman itu yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Bahkan firman itu adalah firman menjadi manusia. Ketika Yesus menjadi manusia, dia mati di kayu salib untuk setiap dosa-dosa kita. Kalau kita lihat Pak Peter pun ketika terakhir dia mau ikut STT, sebelum dia ikut dia kumpulkan semua bahan-bahan. Dia katakan ini adalah kuncinya, saya harus belajar. Betapa kita melihat Pak Peter luar biasa mencintai firman Allah. Makanya saya mau berpesan pada hari ini, Pak Peter sudah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Namun kiranya sebuah contoh iman pada siang hari ini yang harus kita pelajari, supaya kiranya setiap kita belajar mencintai firman Allah. Katakan amin. Kenapa? Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Firman itu adalah terang bagi jalan kita. Terkadang hidup ini penuh dengan kegelapan, hidup ini penuh dengan duka cita, hidup ini penuh dengan kekecewaan. Terkadang kita hidup di dalam dosa, pikiran kita jahat, hati kita jahat, berselisih, salah paham. Namun ketika ada firman Allah, firman itu menghibur kita. Firman itu memberikan kekuatan. Firman itu memberikan kita pengharapan. Sehingga kita yang hari ini berjalan mungkin di jalan yang salah, melalui firman itu dikembalikan ke jalan yang benar. Karena firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga kita bisa melihat hari esok penuh harapan. Kita buka firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini bukan cuma sekedar pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, berarti ada pertandingannya baik, bisa diakhiri. Setelah itu dikatakan juga, aku telah mencapai garis akhir. Namun yang paling terakhir kita harus note sama-sama. Dan aku telah memelihara iman. Berarti bukan cuma bicara pertandingannya berakhir, pertandingan yang baik, mencapai garis akhir. Apakah kita hari ini bisa sama dengan almarhum Bapak Peter lalu, bahwa kita bisa memelihara iman kita sampai akhir? Kiranya hari ini setiap kita diingatkan, iman cuma timbul dari pendengaran oleh firman Allah. Berarti karena firman yang kita dengarkan, kita bisa memelihara iman sampai akhir. Sehingga iman itu bisa menjadi perbuatan dalam hidup kita. Ketika kita punya orang tua hari ini, kasihilah orang tuamu dan hormatilah.
Ketika engkau punya istri, kasihilah istrimu. Ketika engkau punya suami, kasihilah mereka. Ketika engkau punya anak, kasihilah mereka. Karena firman Tuhan juga berkata, kasihilah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Engkau mau dikasihi, tentu juga engkau harus mengasihi orang lain seperti engkau ingin dikasihi. Berbuatlah baik kepada orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Berbuatlah terlebih dulu kepada orang yang mau orang lain perbuat terhadap kamu juga. Hari ini kita berduka, namun ada perayaan di sorga. Karena Pak Peter sudah kembali ke rumah Bapa sebagai tokoh iman dan pahlawan iman. Sekiranya kau tokoh dan pahlawan iman, berarti apa yang menjadi kisah beliau sudah firman menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib, dia tidak mencari damai di dunia ini, namun dia memberi damai. Apa damai yang dia berikan? Yaitu memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di sorga. Karena keselamatan cuma ada di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dan dialah Sang Juru Selamat. Berarti hari ini saudara, jika engkau adalah orang yang percaya, engkau mau belajar dari perjalanan iman daripada almarhum Bapak Peter, berarti hari ini engkau ingat firman itu harus ada. Dan ketika firman itu ada, berarti hidup kita bukan mencari damai lagi. Hidup kita adalah memberi damai. Ketika dalam keluargamu terjadi salah paham, berikan damai, bukan mencari benar atau salah. Ketika dalam pelayanan, dalam pekerjaan mungkin ada selisih paham pendapat, jangan lagi mencari damai, namun memberikan damai. Karena ketika waktu engkau memberikan damai, disitulah kuasa Allah turun. Dan firman itu bekerja, memberikan iman-iman yang baru. Sehingga kita memberikan kekuatan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Terus juga dikatakan saudara, alangkah indahnya kalau kita hidup diam dengan rukun. Pesan saya kepada semua keluarga yang hadir, hiduplah dengan diam dan rukun. Karena janji Allah itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak berubah. Kan dikatakan, di sanalah Tuhan akan perintahkan berkat untuk kehidupan, untuk selama-lamanya. Ketika ada kerukunan dan kedamaian, Tuhan akan yang perintahkan berkat. Amin. Bukan berkat cuma secara materi, namun ketika kamu damai, kamu bisa menikmati apapun di depanmu. Makanya firman Tuhan juga katakan, ketika engkau memberikan kedamaian, engkau memberikan makanan, engkau memupuk bara kepada orang yang menjadi musuhmu. Dan dia menghidangkan makanan di depan musuhmu juga. Berarti ketika ada damai, kita bisa menikmati kehidupan ini. Saya tutup dengan satu ayat. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Kiranya menjadi penghiburan bagi keluarga. Marilah kepadaku, kepada Tuhan Yesus, yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhatikan, Tuhan undang kita datang kepada Tuhan, supaya kita diberikan kelegaan. Namun setelah diberikan kelegaan, bukan stop di situ saudara. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu dipakai saudara untuk mengendalikan sebuah hewan ternak. Bukan ketika hewan itu sedang istirahat saja, namun ketika hewan itu harus membajak dan bekerja. Terus dikatakan apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Berarti hari ini ketika kita lemah dan letih lesu, datanglah kepada Tuhan. Karena ada undangan yang luar biasa. Namun setelah itu kita diberikan kelegaan, tidak hanya sampai di tempat itu saja. Bahwa kita pun harus memikul kuk yang Tuhan pasang. Sebab beban yang Tuhan berikan pun ringan dan belajar kepada Dia lemah lembut. Berarti setelah kita mendapat kelegaan, kita waktu capek, lemah, letih, lesu, kita datang kepada Tuhan. Disitulah kita mendapat kelegaan. Namun setelah itu kita harus berlanjut jalan kepada tanggung jawab kita masing-masing. Hidup akan selalu ada masalah dan tantangan dan problem.
namun pandang harapan di hari esok. Setiap kita diberikan nafas, jantung yang berdetak, darah yang mengalir, karena Tuhan mau setiap hari kita diberikan kesempatan supaya firman itu bisa bekerja. Dan kita menjadi pelaku firman, bukan pendengar firman. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saya tutup dengan satu pandangan sederhana. Di tengah-tengah panas yang terik, tetap masih ada angin. Setelah panas yang terik, bisa saja Tuhan mengirimkan hujan supaya menyuburkan tempat yang panas itu. Di tengah-tengah hujan yang sudah lebat, bahkan sudah hampir banjir, badai yang kencang, tetap ada namanya pelangi. Hidup selalu ada musimnya masing-masing. Namun percaya kuasa Tuhan, percaya kekuatan Tuhan, percaya pengharapan Tuhan, dan hiduplah dalam firman Allah. Bukan mencari damai, namun memberi damai. Supaya apa yang menjadi inspirasi daripada Bapak almarhum yang mencintai firman luar biasa, mengaplikasikan firman yang luar biasa, mengajarkan kepada istri dan anak untuk mencintai firman sampai mereka mau aktif, hati mereka lembut kepada firman. Kita pun harus belajar di hal yang sama. Semua orang bisa melayani, semua orang bisa datang beribadah, namun pelaku firman hanya bisa kita sendiri lakukan dengan hati yang cinta akan Tuhan. Sebelum saya menutup dengan doa berkat, dan kita akan melangsungkan prosesi demi prosesi. Paling mengerti, engkau pribadi yang memahami, dalamnya relung hati kau tahu. Kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku. Sampai ku melihat mujizat nyata. Mujizat nyata dalam hidupku. Mari kita nyanyikan lagi dari awal, apa yang tak terlintas di pikiranku. Tuhan yang paling mengerti. Tuhan yang paling, Engkau pribadi yang memahami. Pribadi yang memahami, dalamnya relung hati. Relung hati kau tahu, kau mengasihiku. Katakan sama-sama, ku percaya kuasa-Mu. Kuasa-Mu ajaib. Ku percaya kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku mujizat nyata dalam kuasa-Mu ajaib. Ku percaya kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupan
sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidup. Ku percaya seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat, mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Haleluya, glory haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kuasa-Mu, Engkau hadir di tengah kami. Kami rindu Engkau. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang menghibur dan menguatkan setiap hati kami yang lemah dan penuh dengan duka. Namun pada siang hari ini kami melihat satu pelajaran sejarah yang luar biasa daripada Bapak almarhum Pak Peter Alexander James Lalu, sarjana teknik. Ada satu bukti perbuatan iman yang sejati. Beliau mencintai firman Allah. Kiranya hari ini kami juga belajar. Kami percaya kuasa-Mu. Dan kami juga mau belajar mencintai firman-Mu Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada semua keluarga, kepada setiap kerabat kerja, setiap kami yang ditinggalkan Tuhan. Terlebih ingatkan kami terus untuk mencintai firman Allah. Kami menutup Tuhan firman yang sudah kami dengarkan ini. Dan kami akan melanjutkan prosesi-prosesi yang selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami juga di tempat ini. Dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, mengingatkan, menginsafkan, dan mengajar kita. Dan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan sambil kita pujikan Ada Satu Sobatku. Tak pernah dia tinggalkan
tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Keluarga dan para hadirin dipersilakan memberi penghormatan terakhir untuk menyatakan selamat jalan kekasih almarhum Bapak Peter Alexander, jam selalu sarjana teknik. Dengan kasih saya persilakan. Jadi ini penghormatan terakhir sebelum penutupan peti.
Selamat jalan suami, papa, saudara, sahabat, teman kami tercinta. Doa dan air mata mengiring kepergian. Akan ditutup dan akan dilanjutkan dengan pemberian karangan bunga dari istri dan anak-anak tercinta. Pemberian karangan bunga dari istri dan anak-anak tercinta.
Sebelum kita akan membawa peti jenazah, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Fani Lalu. Dengan kasih, saya persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bersyukur siang hari ini karena Tuhan sudah atur sedemikian rupa, mulai dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tuhan sudah atur sedemikian rupa jenazah boleh tiba di Manado. Dan pada hari ini akan dikebumikan di pekuburan Sentosa. Ini hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan bagi kami keluarga, dan tentunya kami hanya dapat bersyukur kepada Tuhan. Nah, untuk itu atas nama keluarga saya menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada yang terkasih Pastor Stefanus Jayawinata STH yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Kami keluarga diberkati, dikuatkan, bahkan dihiburkan. Bahkan kita semua yang hadir siang hari ini juga boleh dikuatkan, diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ucapan terima kasih disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah membantu dan memfasilitasi keberangkatan jenazah almarhum suami, ayah, anak saudara kami yang terkasih, Bapak Peter Lalu ST, dari Tahuna sampai ke Manado, boleh tiba dengan segala baik. Dan tentunya terima kasih banyak untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian juga ucapan terima kasih disampaikan kepada MPJ, seluruh majelis jemaat dan anggota KWP 1 Jemaat Gemis Immanuel Tahuna yang juga sudah melaksanakan ibadah penghiburan di rumah duka di Tahuna. Yang selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada pemerintah Kota Manado dalam hal ini Kelurahan Panikibawa. Sekaligus ini mungkin permohonan maaf karena sungguh kami lupa untuk melapor. Dan tadi malam ada dari lingkungan yang datang menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan. Sekali lagi terima kasih untuk pemerintah Kota Manado, dalam hal ini Kelurahan Panikibawa. Dan selanjutnya disampaikan terima kasih kepada gembala dan pelayan-pelayan bahkan sidang jemaat Best Church Manado yang sudah memimpin ibadah pada malam penghiburan yang pertama, juga jemaat Gemim Solafide Perkamil yang boleh hadir juga di malam pertama memberikan penghiburan. Yang selanjutnya kepada wakil gembala dan jemaat GPDI Beth Eden Paldua yang sudah memimpin ibadah pada malam penghiburan yang kedua. Terima kasih banyak. Kemudian ucapan terima kasih juga disampaikan kepada asisten bidang administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang boleh hadir dan memberikan sambutan atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih rekan-rekan kerja almarhum Peter di
bagian sumber daya air, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih banyak. Ada yang boleh datang sejak hari Kamis, boleh hadir sampai sekarang belum pulang. Terima kasih juga rekan-rekan, mungkin para pegawai pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang boleh hadir siang hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan akan memberkati kita semua. Selanjutnya kepada seluruh teman sejawat, dokter spesialis dan dokter umum, para tenaga medis, tenaga kesehatan yang sudah memberikan ungkapan belasungkawa dan karangan bunga, baik itu dari rekan-rekan adik kami Dokter Yuli, kami sampaikan terima kasih. Para tokoh agama yang boleh hadir juga siang hari ini, terima kasih banyak. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dari sejak jenazah tiba di Manado, bahkan sampai hari ini boleh hadir dalam ibadah pemakaman. Kami ucapkan terima kasih. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Bapak Ibu Saudara-saudara, selain kami hanya dapat berdoa kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Terima kasih, puji Tuhan. Haleluya. Ibadah pemakaman sudah selesai dan kita akan melanjutkan ke tempat lahat perkuburan.